بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذه اللقاءات، وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا جميعا نافعة، وأن يثقل بها موازيننا يوم نلقاه، وأن يمن علينا فيها بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Syekh mengatakan, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, ya, yang Maha Pengasih, agar memberikan berkah kepada kita dalam pertemuan pengajian-pengajian kita, ya, liqa-liqa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita amalan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan-amalan kita, ya, akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini sebagai hujjah yang akan membela kita pada hari kiamat, bukan sebagai hujjah yang akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat kelak. وعدتكم أيها الأخوة المستمعون أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن الغضب. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذا الحديث يدل على عظم شأن هذه الوصية بعدم الغضب، لا تغضب، وذلك أن هذا الرجل قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لخصال الخير، وذلك ليحفظها ويعمل بها. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب، قال لا تغضب، فردد السائل السؤال مرارا يقول أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له لا تغضب. وهذا أيها الأخوة المستمعون فيه دلالة ظاهرة على أن الوصية بعدم الغضب من جماع الوصايا وأعظمها وأنفعها لكل مسلم. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menjanjikan kepada kita semua bahwasanya pengajian kita kali ini pembahasannya mengenai masalah penyakit yang berbahaya, itu penyakit suka marah. Beliau menjelaskan bahwasanya telah datang dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ausini." Kata dia, "Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kau marah. Faraddada miraran. Maka laki-laki ini meminta kembali, mengulang-ulang permintaannya. "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Namun jawaban Nabi tetap sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kau marah. Hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan besarnya atau agungnya wasiat yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki ini, yaitu wasiat agar tidak marah. Kenapa? Karena lelaki ini telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya wasiat itu sangat penting, dan dia ingin meminta kepada Nabi suatu wasiat yang singkat untuk dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan dia kepada dia sebuah wasiat, yaitu la taghdab, jangan kau marah. Rupanya laki-laki ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Namun jawaban Nabi sama, la taghdab. Dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Namun jawaban Nabi juga sama, dia tidak menambah jawabannya. Jawabannya cuma perkataan beliau,
la taghdab, jangan engkau marah. Dan ini menunjukkan akan besarnya atau pentingnya wasiat ini. تكرار الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بألا يغضب فيه دلالة ظاهرة على خطورة الغضب، وأن الغضب جماع الشر ومفتاحه، وأن تحرز الإنسان من الغضب واحتياطه منه ومجانبته للوقوع فيه جماع الخير. Nabi SAW tatkala mengulang-ulangi wasiatnya dengan berkata kepada lelaki ini, la taghdab, jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah, menunjukkan bahwasanya marah itu membawa malapetaka yang sangat besar. Bahkan Syekh menjelaskan bahwasanya jima'us syarr, ya, perkara yang bisa menimbulkan yaitu kejelekan yang sangat banyak adalah kemarahan. Oleh karena itu barang siapa yang bisa menghindari kemarahan, maka dia akan mendatangkan banyak kebaikan. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. قال الرجل أي هذا الصحابي ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. Oleh karena itu datang dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Al-Imam Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman, ada seorang laki-laki dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah ausini." Kata dia, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, jangan kau marah." Maka laki-laki ini berkata, "Fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal." Maka aku pun merenungkan apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau marah. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Maka aku tahu bahwasanya kemarahan itu mengumpulkan segala kejelekan. Wal ghadab أيها الإخوة المستمعون من الخصال الذميمة والخلال المشينة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أشد التحذير، وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى، إما طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى أي بعد وقوع الأذى. فالإنسان يغضب توقعا لحصول الأذى، ويغضب بعد أن يقع الأذى ويحصل، هذه كلها بواعث، وينشأ عن ذلك عندما يوجد في الإنسان الغضب وتسيطر عليه سطوة الغضب، يوجد كثير من الأفعال والأقوال المذمومة. إذا انطلق اللسان وانطلقت الجوارح حال سطوة الغضب وفورة الغضب، يقع أمور مذمومة جدا كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وأيضا كالأقوال المحرمة مثل القذف والسب والفحش والبذاء. حتى إن من الناس والعياذ بالله نسأل الله العافية أنه عندما يغضب ربما يسب الدين أو يسب الرب تعالى الله عن ذلك، أو نحو ذلك من الأمور الشنيعة الفظيعة. وأيضا كتطليق الزوجة، كثيرا ما يحصل هذا عند الغضب، ويندم في شدة غضبه يقول طلقتها ثم يندم، لكن لا يفيده الندم، ونحو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم، مما يدل على دلالة واضحة أن الغضب جماع الشر. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kemarahan, sifat marah, temperamental itu merupakan sifat yang sangat tercela, yang dilarang dalam ajaran Islam.
Bahkan agama Islam telah memperingatkan akan bahaya penyakit ini dengan peringatan yang sangat keras dan sangat tegas. Dan kemarahan itu merupakan mendidihnya darah yang terdapat dalam jantung seorang, ya, saking marahnya sehingga darahnya mendidih, bergejolak, ya. Kenapa? Karena ingin tolaban lidafil mu'zi, karena ingin menolak gangguan yang dia khawatir akan menimpa dia sehingga dia pun marah, atau karena untuk balas dendam. Dia sudah terkena gangguan dan dia ingin balas dendam. Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya kemarahan itu bisa timbul karena seseorang khawatir dia terganggu, maka dia pun marah, khawatir gangguan tersebut menimpa dia, dia pun marah untuk menghindari dari gangguan tersebut. Atau ternyata dia sudah diganggu atau sudah dilukai, maka dia pun marah untuk membalas dendam balas dendam terhadap orang yang telah mengganggu dia. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya akibat daripada marah ini akan timbul banyak perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tercela. Bahkan bisa menimbulkan pembunuhan ataupun pemukulan, bisa menimbulkan kezaliman dan permusuhan. Semuanya timbul daripada sifat marah. Asalnya marah. Kemudian timbul hal-hal yang lebih berbahaya, berupa pembunuhan, kemudian pemukulan ataupun kezaliman, kemudian permusuhan. Demikian juga akan timbul perkataan-perkataan yang mazmumah. Al-aqwal al-mazmumah, perkataan-perkataan yang tercela, seperti mencaci, memaki, ya. Kenapa? Akibat daripada marah. Oleh karena itu sebagian orang, ya, sampai tatkala dia marah, lepas kontrol, akhirnya dia mencela agama. Dia mencela agama Islam. Bahkan lebih parah daripada itu, orang yang marah bisa jadi lepas kontrol, dia pun mencela Rabbnya sendiri, mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaki-maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sikap marah yang timbul dari dirinya membuat dia lepas kontrol. Kemudian juga banyak kasus yang terjadi. Seorang suami mencerai, mentalak istrinya, kenapa? Karena marah. Tatkala marah, dia pun berkata, berucap, akhirnya menceraikan istrinya. Kamu saya cerai. Setelah itu dia pun menyesal. Menyesal. Namun penyesalannya sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Dia sudah terlanjur melafalkan bahwasanya kepada istriku, kamu saya cerai. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, al-ghadab, kemarahan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang ujung-ujungnya hanyalah penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. مرة رجل يستفتي أحد أهل العلم يقول أنا اشتد بي الغضب من زوجتي بسبب بعض الأمور التي تتعلق في البيت، إما مثلا الطعام لم يعجبه أو اللباس أو نحو ذلك أو ترتيب البيت. يقول اشتد بي الغضب وكنت غضبان غضبا شديدا، فضربت بجمع يدي على فمها، ضربت بجمع اليد على فمها فتكسرت بعض أسنانها، وقلت أنا أضربها هذا الضرب أنت طالق. ثم لما سكن الغضب ندم على تكسيره لأسنانها وعلى تطليقه لها، لكن الندم لا يرجع الأسنان إلى مكانها، وكذلك الندم لا يرجع الزوجة إلى مكانها. هذه أمور إذا باشر الإنسان الغضب أو تعاطى مع الغضب وتمادى معه يصل إلى رعونة شديدة من حيث حركة اليد، ورعونة شديدة أيضا من حيث حركة اللسان. Pernah ada seorang laki-laki yang minta fatwa kepada salah seorang ahlul ilmi, seorang ulama. Ya, dia mengatakan, wahai syekh, bahwasanya saya pernah sangat marah, ya, terhadap istri saya karena ada perkara-perkara di rumah yang tidak beres. Ya mungkin karena ada makanan yang belum siap, atau makanan yang tidak dia sukai, atau mungkin pengaturan rumah yang tidak baik. Maka akhirnya pun saya sangat marah, dan akhirnya saya pun mengumpulkan kepalan tangan saya dan saya pukulkan ke wajah istri saya. Akhirnya gigi istri saya pun rontok, gigi istri saya pun lepas. Dan saya katakan, kamu saya cerai. Kamu saya ceraikan. Subhanallah, setelah itu laki-laki ini pun menyesal. Akhirnya dia pun bertanya kepada ulama, bagaimana nasib dia. Tentunya penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan dia tidak bisa mengembalikan gigi-gigi istrinya yang telah dia hancurkan. Dan penyesalan dia tidak bisa
mengembalikan istrinya yang telah dicerai kepada dia. Istrinya sudah terlanjur jatuh talak. Terlanjur jatuh talak. Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarahan ya bisa menimbulkan tindakan-tindakan seperti pemukulan yang sangat berbahaya. Demikian juga perkataan-perkataan yang tidak dipikirkan oleh orang yang sedang marah sampai menjatuhkan talak kepada istri tanpa dia renungkan akibatnya. بعض الرجال في البيت خاصة إذا لم يكن متزنا يستغل قوة جسمه وضعف جسم زوجته وضعف بنيتها وعدم قدرتها، فعند كل ما مرة ينفعل أو يغضب منها يباشر الإيذاء لها بلسانه والإيذاء لها بيده ويجلدها جلد البهيم. ألا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان قويا عليها فالله عز وجل قوي عليه. ألا يتقي الله؟ ألا يتقي الله في هذه المرأة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له وجودها في بيته، تعتني ببيته وتربي ولده وتكون أما لأولاده ويتحقق بوجودها الخير، أيعاملها بهذه المعاملة وبهذا البطش بسبب سطوة الغضب وفورانه؟ Sebagian orang ya di rumah tangga ya, terutama yang tidak bisa menimbang dirinya, tidak bisa cepat sekali marah, kemudian menggunakan kesempatan lemah istrinya untuk dia menzalimi istrinya. Kalau istrinya berbuat salah, langsung dia maki, langsung dia cela dengan perkataannya, menyakiti istrinya dengan perkataan-perkataan yang sangat memedihkan, atau dengan memukulnya atau mencambuknya. Memukulnya seakan-akan dia memukul bahima, seakan-akan memukul hewan. Hendaknya orang seperti ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan wanita yang lemah ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan wanita ini untuk tinggal bersama dia? Bukankah istrinya itu merupakan ibu daripada anak-anaknya? Oleh karena itu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan kesempatan lemah istrinya, kelemahan istrinya untuk dia jadikan bulan-bulanan, dia pukul, dia maki dan semacamnya. Wa aina haula min وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وكانت من أواخر وصاياه استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب على الرجل في بيته أن يتقي الله سبحانه وتعالى مع أهله، وأن تكون المعاملة رفيقة مبنية على الرحمة وعلى العطف وعلى الحنان وعلى الإحسان وعلى اللطف. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وكيف يطمع أن يجد في بيته حياة جميلة طيبة مبنية على الود والوئام والحب وهو في بيته يتعامل بمثل هذه المعاملة؟ Hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kuat terhadap istrinya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Kemudian hendaknya dia mengingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia dari pelaksanaan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan merupakan salah satu dari akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan istri-istri mereka. Hendaknya mereka menjadikan muamalah mereka, pergaulan mereka dengan istri mereka, di rumah mereka dengan pergaulan yang lembut, yang dibangun di atas rasa cinta, rasa kasih sayang. Bukan pergaulan, bukan muamalah yang dibangun di atas kekerasan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma dakhala ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan masuk pada satu perkara kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari satu perkara kecuali akan menjelekkannya.
Bagaimana seorang suami bisa mendambakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang romantis dengan istrinya, sementara dia di rumahnya bersikap kasar dengan istrinya. Muamalahnya tidak dibangun di atas rasa cinta, tapi di atas kekasaran dan rasa dendam. أيضا مع الأطفال الصغار، الرجل مع الأطفال الصغار، وأيضا المرأة مع أطفالها وأولادها الصغار. بعض الناس عندما يغضبه طفله الصغير أو يفعل شيئا لا يعجبه يبطش به بطشا مؤذيا للغاية، ربما يكسر عظما، ربما يسيل دما، ربما يفقع عينا، ربما يحصل أضرار. يقول أحد الأفاضل: كنت مرة ذهبت إلى أحد المستشفيات للعلاج، وكنت في السيرة أنتظر الدور حتى يأتيني، فكان بجنبي رجل ومعه طفل عمره 5 سنوات أو 4 سنوات، صغير، لكنني لاحظت أن يده اليمنى منملعة منفصلة من هذا المفصل من الأساس ومنطلقة. فتألمت للطفل والتفت لوالده، قلت: لا بأس، إيش اللي حصل؟ قال: الله المستعان، هذا الغضب. قلت: إيش اللي حصل؟ قال: أنا كان نايم وطلبت منه أن يستيقظ، ما استجاب لي، فشددت يده بقوة وحصل لها هذا الأمر. فإذا لم يتعامل الإنسان مع أطفاله الصغار بالهدوء وبالرفق وبالرحمة وبالإحسان، ربما يصيب أطفاله منه مضار، ثم يكبرون أطفاله وهم لا يحبونه ولا يحرصون على بره وعلى الإحسان، لأنه غليظ، والغليظ الناس تنفر منه حتى أقرب قريب ولا يرتاحون له. Kemudian juga sikap suka marah hendaknya dijauhi tatkala seorang ayah atau seorang ibu bermuamalah dengan anak-anak mereka. Ya. Sebagian orang, sebagian bapak atau sebagian ibu, jika anak-anak mereka melakukan perbuatan yang keliru atau perbuatan yang tidak disukai oleh mereka, maka mereka pun langsung memukul anak-anak mereka. Terkadang pemukulannya dengan sangat kuat, dengan sangat keras, sampai bisa-bisa mematahkan tulang, ya, atau sampai mengeluarkan darah dari sang anak, subhanallah, padahal itu anak mereka sendiri. Atau bisa membuat matanya jadi luka, ya, atau matanya menjadi buta, ya, karena pukulan yang sangat keras dari sang ibu atau sang ayah. Ada seorang sahabat dari Syekh, ya, pernah pergi ke rumah sakit. Kemudian dia pun ngantri. Tiba-tiba tatkala dia ngantri, dia melihat ada seorang anak kecil yang umurnya 5 tahun atau 4 tahun yang tangannya lemas, seakan-akan terlepas dari tulang dari bahunya. Tangannya lepas dari bahunya. Maka dia pun sedih melihat anak itu. Dia pun mendatangi seorang yang bersama anak itu, yaitu ayahnya sendiri. Dia pun bertanya kepada ayahnya, apa yang telah terjadi? Kenapa anak antum seperti ini? Tangannya sampai lepas. Akhirnya sang ayah mengatakan, Allah musta'an, ini semua gara-gara marah. Kenapa bisa demikian? Kata dia, anak saya tidur. Saya pun ingin bangunkan dia, namun dia tidak mau bangun. Akhirnya saya pun tarik tangannya. Saking kerasnya saya tarik tangannya dengan penuh kemarahan, akhirnya tangannya pun lepas. Subhanallah. Ya, itulah, ya, akibat perbuatan marah. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ayah atau seorang ibu tidak mampu bermuamalah dengan anaknya dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang baik, tapi dengan bermuamalah dengan sikap yang kasar, dengan penuh kemarahan, maka anak-anak tersebut, anak-anak mereka juga jika sudah besar, jika sudah dewasa, akan dendam terhadap orang tua mereka, akan ingat bagaimana kekasaran orang tua mereka terhadap mereka, dan mereka tidak akan melaksanakan birrul walidain. Kenapa? Karena orang tuanya dahulu kasar kepada mereka. Itu mereka terus ingat. Dan orang yang kasar, orang yang keras itu tidak ada yang senang sama dia. Siapapun kita, kalau duduk sama orang yang kasar, orang yang keras, kita tidak akan tenang. Kita tidak akan murtah. Kita gelisah kalau duduk bersama orang yang kasar. Bagaimana anak kita yang hidup bersama ayahnya, seorang anak yang hidup bersama ayahnya yang kasar, seorang ibunya yang kasar, bagaimana dia bisa merasa tenang bertahun-tahun bersama ayah dan ibunya seperti itu? بعض العوام والجهال ربما يسمون الاندفاع عند الغضب يسمونه شجاعة أو يسمونه رجولة
أو يسمونه عزة نفس وكبر همة، ويلقبونه بألقاب محمودة، ثم يمضي الواحد منهم في ظلم وعدوان وبغي وإيذاء وإضرار بالناس، وهو عند نفسه أنه الشجاع وأنه الرجل وأنه البطل وأنه القوي، وهذا كله من نفخ الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. Di sisi sebagian orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang tidak ngerti, mereka menamakan sikap yang timbul akibat marah, yaitu dinamakan dengan kejantanan, dinamakan dengan keberanian, ya. Seakan-akan orang yang bisa melampiaskan kemarahannya, itulah disebut dengan pahlawan. Itulah yang disebut dengan jagoan. Mereka memberi nama-nama pelampiasan marah tersebut dengan lakop-lakop yang bagus, lakop-lakop yang baik, yaitu seperti jagoan, pemberani, hebat, ya. Akhirnya orang tersebut tatkala marah dia pun melampiaskan kemarahannya dengan berbuat kezaliman. Tatkala dia berbuat kezaliman, dalam dirinya dia merasa sebagai jagoan, merasa sebagai pahlawan. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah tipuan syaitan. Semua ini adalah tipuan syaitan untuk menyerumuskan kaum muslimin dalam kemarahan dan dalam kezaliman. والشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ويجدها فرصة حتى يسوق الإنسان ويؤزه إلى الجناية وإلى البغي وإلى الظلم. ولهذا سيأتي معنا الأمر بالتعوذ بالله من الشيطان عند الغضب. Ketahuilah para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tatkala seorang marah, syaitan itu sudah bersama dia. Syaitan itu sedang mengintai dia. Tatkala dia marah, maka syaitan akan membesarkan marahnya dan akan menjerumuskan dia ke dalam perbuatan yang lebih parah, menjerumuskan dia dalam kezaliman, menjerumuskan dia dalam jinayah, dalam kriminal, ya. Kenapa? Karena syaitan tahu itu kesempatan terbaik untuk menjerumuskan seorang dalam perbuatan-perbuatan tersebut karena kemarahannya. الآن أنقل لكم بعض الآثار عن السلف رحمهم الله في التحذير من الغضب. يقول جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. Sekarang kita akan sebutkan beberapa perkataan dari salafus saleh. Yang pertama dari seorang yang bernama Ja'far bin Muhammad rahimahullah, dia mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Kata dia, kemarahan merupakan kunci dari segala keburukan. وقيل لعبد الله بن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال: ترك الغضب. Dikatakan juga kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dikatakan kepada dia, wahai Abdullah bin Mubarak, tolong kumpulkan kepada kami husnul khuluq dalam satu kalimat. Kumpulkan kepada kami akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kata beliau, tarkul ghadab, hendaknya engkau meninggalkan kemarahan. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, sungguh beruntung man usima minal hawa, sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsunya dan dari kemarahannya dan dari rasa tamak. ومما قيل في ذم الغضب قالوا عدو العقل الغضب. Dan di antara yang dikatakan dalam masalah kemarahan, dikatakan bahwasanya aduul akal, musuhnya akal itu adalah kemarahan. وقالوا أيضا كل العطب في الغضب. Kemudian juga dikatakan bahwasanya kulul atab fil ghadab, yaitu segala kerusakan itu ada pada kemarahan. ومن أحسن ما وقفت عليه في كلام أهل العلم في ذم الغضب قولهم: أول الغضب جنون وآخره ندم. وذلك لأن الغضبان وقت الغضب يشبه المجنون في حركاته، في أفعاله، في تصرفاته، حتى إنه لو وصفت له صفته وقت غضبه لا تأسف على حاله ولم يرضى أن يكون على هذه الحال، وآخره ندم. في نهاية الأمر لما يسكن الغضب يندم على الأشياء التي فعلها. فهذا من أجمل ما مر علي في وصف الغضب. قالوا أول الغضب جنون، يعني الإنسان وقت الغضب يشبه المجنون، وبعد الغضب يندم أشد الندم.
Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya di antara perkataan yang paling baik, yang paling indah yang pernah dia temukan dari perkataan para ulama, yaitu perkataan mereka bahwasanya awal ghadab junun, bahwasanya awal dari kemarahan merupakan kegilaan, wa akhiruhu nadam, dan akhir daripada kemarahan adalah rasa penyesalan. Ya. Kenapa? Karena orang yang marah tatkala sedang puncak-puncaknya marah, maka dia seperti orang yang gila. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya seperti orang gila. Ya. Kenapa? Dia sedang marah dan sangat marah. Seandainya orang yang marah ini kemudian tadinya hilang marahnya, diceritakan kepada dia, tadi kamu pas marah, tatkala kamu sedang marah, sikapmu demikian dan demikian, maka di sini tidak ridho. Kenapa? Karena sikap-sikap yang timbul dari dia tatkala dia sedang marah seperti sikap-sikapnya orang majnun, orang gila. Kemudian disebutkan bahwasanya al-ghadab itu akhiruhu junun. Rasa marah itu akhirnya adalah penyesalan. Dan demikian, orang yang marah ujung-ujungnya dia akan menyesal. Namun tidak ada faedah dari penyesalan tersebut. ولعلنا بهذا ندرك المكانة العظيمة لهذه الوصية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وهنا سؤال يطرح، وهو ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب؟ ما المراد بذلك؟ Dengan demikian ya, penjelasan yang telah lalu kita tahu bahwasanya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting dan sangat agung. Wasiat yang mungkin sepele tapi sangat agung. La taghdab, jangan engkau marah. Kemudian pertanyaan yang mungkin timbul, apa makna wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la taghdab? Apa makna wasiat tersebut? Jangan engkau marah. Apa makna wasiat tersebut? قال أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين للسلامة من الغضب ونتائجه. أحدهما الأمر بفعل الأسباب وتمرين النفس على حسن الخلق وعلى الحلم والصبر واحتمال أذى الناس القولي والفعلي، يعود نفسه على ذلك. فإذا وفق العبد لذلك، يعني وفق لتمرين النفس على الأخلاق وعلى الحلم وعلى الصبر وعلى إلى آخره، إذا وفق العبد لذلك فإنه إذا ورد عليه وارد الغضب، جاءت الأمور التي تثير الغضب، احتمله بحسن خلقه الذي تدرب عليه وتمرن عليه، فاحتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره. ومن القواعد المتقررة أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، لأن لا يمكن أن يكون الإنسان يسلم من الغضب ونتائجه إلا إذا تمرن على هذه الأخلاق الفاضلة. والنهي عن الشيء أمر بضده، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب يتضمن الأمر بالصبر والحلم وحسن الخلق. Para ulama menjelaskan makna dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la taghdab, jangan engkau marah, itu mengandung dua perkara. Jadi maknanya sangat luas. Perkara yang pertama yaitu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan jangan engkau marah, maksudnya agar seorang melakukan sebab-sebab yang bisa menghilangkan kemarahan. Kemudian membiasakan dirinya untuk berada di atas akhlak yang mulia, berupa kesabaran, ya, sikap bijak, kemudian sabar dengan gangguan manusia, baik gangguan tersebut berupa perkataan maupun perbuatan. Maka jika seorang hamba, ya, seorang manusia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berakhlak mulia dengan rasa sabar, kemudian bersikap bijak, sabar dengan gangguan manusia, maka jika timbul salah satu sebab yang membuat dia bisa membuat hatinya bergejolak, bisa membuat dia marah, maka dia akan bisa menahan diri dengan akhlaknya yang baik. Dan dia bisa menerima gangguan manusia tersebut dengan kesabarannya dan sikap bijaknya. Dan kita tahu bersama bahwasanya di antara kaidah yang sudah baku, bahwasanya al-amru bisyai' amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi. Perintah terhadap sesuatu dalam syariat itu dijelaskan dalam kaidah, perintah terhadap sesuatu maknanya adalah memerintahkan perkara tersebut dan juga memerintahkan perkara yang lain yang perkara tersebut tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain. Wa nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Demikian juga larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk menjalankan lawannya. Maka contohnya di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk marah. Maka maksudnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan lawan dari rasa marah, yaitu apa? Sabar, kemudian sikap bijak dan akhlak
yang mulia. Dan seorang tidak mungkin bisa melaksanakan sikap sabar kecuali dia berakhlak mulia. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqdab, jangan kau marah, berarti perintah kepada kita untuk berakhlak yang mulia berupa sikap sabar dan sikap bijak dan sabar menghadapi gangguan manusia. ثانيا أن أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب فيه أمر بعدم تنفيذ الغضب. قول لا تغضب يعني لا تنفذ الغضب. عندما يحصل الغضب لا تنفذ الغضب، لأن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، يهجم عليه في أمور تغضب الإنسان. فقوله لا تغضب أي لا تنفذ، ومعنى لا تنفذ أي لا تأتي لا بأشياء من الأقوال ولا أيضا من الأفعال وقت الغضب، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يجر الغضب إليها. فمتى منع نفسه من آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. لما يوجد في الإنسان الغضب ثم يمنع نفسه أن يأتي بأشياء ضارة بسبب الغضب، سواء الأقوال أو الأفعال، هو يكون في الحقيقة كأنه لم يغضب، لأن النتائج التي تكون منبنية ومترتبة على الغضب لم توجد فيه. Adapun perkara yang kedua, yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqdab, jangan kau marah. Artinya apa? Jangan kau lampiaskan marahmu. Seorang subhanallah tatkala sedang marah, ya, maka dia ingin melampiaskan marahnya, dan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan marahnya. Akan tetapi, kalau kita melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqdab, jangan kau marah, maka kita berusaha untuk menahan diri kita. Kita mampu untuk melampiaskan kemarahan kita, tapi kita tahan. Kita tahan diri kita agar tidak melampiaskan kemarahan, sehingga akhirnya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk atau melakukan tindakan-tindakan yang buruk yang merupakan tanda orang yang sedang marah. Jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqdab, artinya jangan kau lampiaskan marah engkau dengan perkataan-perkataan yang buruk ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. ونستمع في هذا إلى آية وحديث. الآية قول الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والحديث يقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Kita dengarkan ayat dan kita dengarkan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Jika mereka marah, mereka segera memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan lawannya tatkala bergulat. Innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya tatkala dia sedang marah. Itulah orang yang kuat. والآن نصل أيها الإخوة إلى العلاج. عندما يحصل الغضب ويوجد في الإنسان ماذا ينبغي عليه؟ هناك ثلاثة أمور مهمة أتمنى يا إخواني أن تحفظوها وأن تحافظوا عليها، ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها. ثلاثة أمور مهمة ينبغي علينا جميعا أن نبادر إليها وأن نحرص عليها عندما يحصل الغضب. Sekarang kita sampai pada bagaimana mengatasi penyakit marah ini. Artinya jika kita ditimpa dengan rasa marah yang amat sangat, bagaimana kita bisa mengatasi, mengobati penyakit ini? Syekh mengatakan di sana ada 3 perkara yang membantu kita untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan beliau berharap ikhwah sekalian, para pendengar sekalian, untuk menghafal 3 perkara ini agar bisa diamalkan tatkala timbul kemarahan. Al-amr al-awwal أن يبادر إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل أي الغضبان ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. هذا أيضا من شدة الغضب. Sedangkan kemarahan yang pertama yaitu seorang hendaknya berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Karena
yang menyebabkan kemarahan adalah syaitan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang yang sedang saling memaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tatkala itu sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu memaki yang lainnya dengan sangat marah. Qad ihmarra wajhuhu, wajahnya sudah sangat merah karena saking marahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajid." Sungguhnya saya mengetahui ada sebuah kalimat yang kalau dikatakan oleh orang yang marah itu, maka akan hilang rasa marahnya. Yaitu seandainya kalau dia berkata, kata Nabi, "Law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Seandainya orang yang marah tadi mengatakan, "A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim," dari syaitan yang terkutuk. Maka para sahabat pun berkata kepada orang yang sedang marah ini, "Ala tasma'u ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang sedang marah ini berkata, "Inni lastu bimajnun." Saya bukan orang gila, ya. Dia menolak wasiat Nabi dan dia berkata, "Saya bukan orang gila." Perkataannya ini pun timbul karena kemarahannya. وفي الحديث دلالة على أن الغضب من نزغ الشيطان، أن الغضب من نزغ الشيطان، وأن من حصل له الغضب ينبغي له أن يستعيذ بالله منه، كما يدل على ذلك قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kemarahan itu merupakan tiupan syaitan, merupakan gangguan syaitan. Maka seorang yang timbul rasa marahnya, maka hendaknya dia segera berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samii'un 'alim." Jika ternyata syaitan mengganggu engkau, ya, maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ثم إن الشيطان أعاذنا الله منه يتمكن من الإنسان حالة الغضب فيدفعه إلى ارتكاب الآثام ويؤزه إلى السب والأذى والإجرام، فإذا استعاذ المسلم بالله من الشيطان حفظ منه ووقي من شره. Kemudian syaitan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguannya, ya. Tatkala seorang marah, maka syaitan sangat mudah untuk mengontrol orang tersebut, menjatuhkannya kepada perkara yang lebih parah. Sehingga akhirnya orang tersebut yang marah tadi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin dengan memaki, atau dengan mengganggu, atau dengan berbuat kriminal. Karena syaitan sangat mudah mengontrol dia tatkala dia sedang marah. Namun tatkala seorang muslim berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari gangguan syaitan. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يمنع الإنسان أي كلمة تخرج منه وقت الغضب، يعني وقت فورة الغضب دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، هي لا تطول مدة طويلة، يعني هي دقيقتين 3 4 5، هذا بحد أقصى تقريبا. فوقت الغضب يمنع نفسه من أي كلمة. فقد جاء في المسند للإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها 3، يعني 3 مرات يقول: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني وقت الغضب امنع الكلام تماما، لا تخرج أي كلمة جيدة أو غير جيدة. وقت الغضب امنع الكلام حتى تهدأ، فإذا هدأت نفسك بعد ذلك قل ما شئت. Tadi perkara yang pertama, yaitu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Adapun perkara kedua yang bisa mengobati atau menghilangkan rasa marah, yaitu jangan berbicara. Terutama tatkala sedang puncak-puncaknya marah. Seorang lagi marah besar, mungkin 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, tahan dirinya, jangan ngomong apapun. Baik menurut dia perkataan itu baik atau perkataan itu buruk, jangan dia ngomong. Sabar, sampai 5 menit, sampai dirinya itu tenang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya dari seorang sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Qalaha 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya diam. Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diam. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah.
Oleh karena tatkala kita sedang marah, diam, enggak usah ngomong. Meskipun kita menganggap perkataan kita itu perkataan baik, jangan ngomong. Jangan ngomong 2 menit, 3 menit, 5 menit sampai hati kita menjadi tenang, baru kita berbicara sepuas kita, terserah kita. وذلك أن الغضبان إذا تكلم حال غضبه فإن الغالب على كلامه التعدي والإساءة. إذن فمن الخير له أن يكف عن الكلام حال الغضب حتى يسكن، فإذا سكن اتزن كلامه وحسن حديثه. Kenapa? Karena orang yang marah, ya, kebanyakan perkataannya itu mesti ada kejelekan, mesti ada keburukan untuk berbuat dendam kepada orang yang sedang dimarahi. Oleh karena itu, hendaknya tatkala dia sedang marah, dia tahan dirinya, jangan ngomong. Dia diam sampai dirinya kemudian tenang, baru kemudian dia berbicara. Setelah dia bisa berpikir dengan tenang, hatinya pun sudah tenang, maka silakan dia berbicara. الأمر الثالث لا يفعل شيء وقت الغضب، لا بيده ولا برأسه ولا بقدمه، لا يفعل أي شيء، بل إذا كان قائما يجلس، وإذا سكن الغضب بذلك وإلا يضطجع ينام على جنبه حتى يبرد وتهدأ أعصابه وتذهب فورة الغضب. ولهذا جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Kemudian obat yang ketiga untuk menghilangkan rasa marah atau sikap temperamental, yaitu hendaknya tatkala seorang sedang marah, jangan melakukan apapun, jangan bertindak apapun, baik bertindak dengan kepalanya atau dengan tangannya atau dengan kakinya, pokoknya jangan bertindak apa-apa. Kenapa? Karena dia sedang marah. Bahkan kalau dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk untuk menghilangkan rasa marahnya. Dan jika ternyata dia sudah duduk, belum hilang juga rasa marahnya, hendaknya dia berbaring. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dari Abu Daud rahimahumullah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im," jika salah seorang dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau ternyata setelah dia duduk rasa marahnya hilang, maka alhamdulillah. Namun setelah dia duduk, rasa marahnya belum juga hilang, falyattaji', maka hendaknya dia pun berbaring untuk menghilangkan rasa marahnya. Intinya dia tidak bertindak apa-apa, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa marahnya. وذلك أن الغضبان إن بقي قائما حال غضبه وهو قريب من أغضبه ووجهه أمام وجهه وهما متقابلان وهو غضبان، فهو بهذه الصفة متهيئ للانتقام، إما أن يضربه بيده أو أن يبصق عليه أو يركله برجله، لأنه قريب منه ومنفعل ونفسه ثائرة. فإذا الحل في مثل هذا الباب أن يتباعد عنه، وأفضل طريقة الجلوس كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال اجلس. فإن كان الجلوس كافيا هدأت نفسه بالجلوس يكتفي به، فإن لم يكفه الجلوس يضطجع على جنبه، فإذا جلس تباعد، وإذا اضطجع كان أبعد وأبعد، فهذا كله يؤدي إلى السلامة من آثار الغضب، لأن إن بقي أمامه ربما يضرب ضربة قاتلة يندم عليها طول حياته، أو يرتكب أمر يندم عليه. لكن إذا طبق السنة وجلس هدأت النفس، إن لم تهدأ بالجلوس يضطجع على جنبه حتى تسكن نفسه تماما. Kenapa demikian? Karena seorang yang marah, ya, kalau dia dalam keadaan berdiri dan dia kondisinya dekat dengan orang yang sedang dia marahi, maka akan mudah bagi dia untuk melampiaskan kemarahannya. Orang yang sedang dia marahi di depan dia, dan dia sedang dalam keadaan berdiri, maka mudah bagi dia untuk menampar orang tersebut, atau memukul orang tersebut, atau menendang orang tersebut, atau pertindakan-tindakan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan, jika seorang marah, maka hendaknya dia duduk, ya, merubah posisinya. Kalau dia duduk, maka dia akan jauh dari orang yang sedang marah. Untuk bertindak agak sulit. Kenapa dia duduk? Kalau ternyata rasa marahnya hilang, maka alhamdulillah dengan duduk. Namun jika ternyata setelah duduk rasa marahnya belum juga hilang, maka dia pun berbaring, ya. Sehingga dia lebih jauh lagi daripada orang sedang dia marah,
dan semakin sulit bagi dia untuk bertindak. Kenapa? Kalau dia tetap aja berdiri, kemudian dia marah, akhirnya dia mukul atau bertindak dengan yang sangat kasar terhadap orang yang sedang dia marah, maka bisa jadi dia akan menyesal dengan penyesalan yang lama dan tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan sunnah, maka dia yang selamat. Jika dia marah, maka hendaknya dia duduk. Jika tidak hilang, maka dia pun berbaring. الشيطان ما يقبل هذا. الشيطان لا يقبل هذا. إذا جلس أو اضطجع يقول يغضبك وتنام. وين رجولتك؟ وين قوتك؟ وين شجاعتك؟ هذا يغضبك ويفعل هذا الأمر وأنت فقط تنام. إذا أنت ما أنت رجل. وين الرجولة؟ وين الشجاعة؟ وين القوة؟ فما يرضى. فمن نطيع؟ هل نطيع عدو الله الشيطان الذي يدفعنا للشر وإلى الآثام، أم نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tentunya tidak akan menerima ini. Syaitan tidak akan pasrah menerima hal ini. Jika seorang marah kemudian dia duduk atau dia tidur, maka syaitan akan datang mengganggu dia. Syaitan akan berkata kepada dia, "Mana kejantananmu? Mana keberanianmu? Masa kalau kamu marah kamu tidur?" Itu namanya tidak hebat. Kalau kamu marah, lampiaskan, pukul orang tersebut. Jangan malah tidur. Tidak ada kejantanan, tidak ada keberanian. Inilah tiupan yang ditiupkan oleh syaitan. Dalam hal kondisi seperti ini, hendaknya seorang merenungkan. Apakah dia taat kepada syaitan untuk melampiaskan kemarahannya, ataukah dia taat kepada Rasulullah SAW yang melarang? غالبا الناس الذين يغضبون ويفعلون شيئا وقت الغضب غالبا يقع منهم الأذى أو الإضرار بالوجه، فغالبا يكون الضرب يقع على الوجه، وهذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. حرام الضرب على الوجه مهما كانت الحال. ما يجوز أن يضرب الإنسان على وجهه. والوجه فيه الحواس، فيه السمع، فيه البصر، فيه الشم، فيه الذوق. حواس الإنسان في وجهه وهو عضو شريف. فكثيرا ما تكون الاعتداءات إما بضرب براحة اليد أو بجمع اليد أو بالبصق على الوجه، أو هذه كلها تصرفات فوجاء ليست لائقة بالمسلم، ولا يصلح أن يكون بمثل هذه الصفة، بل يجتنب ذلك. والغضب هو الذي يبعث لذلك. فإذا جلس أصبح بعيد عن أن يتصرف مثل هذه التصرفات، فإن اكتفى بالجلوس وإلا فليضطجع. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya biasanya orang kalau sudah marah, maka yang jadi sasaran musuhnya atau yang dimarahi itu dipukul wajahnya. Wajah yang orang dimarahi itu yang jadi sasaran. Maka dipukul atau dihantam, ditampar ya, wajah orang yang sedang dia marahi. Padahal ini dilarang dalam syariat. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza daraba ahadukum falyajtanibil wajh." Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian memukul, maka hindarilah wajah. Jangan memukul wajah. Apalagi wajah itu adalah bagian tubuh yang mulia. Di wajah itu ada ada panca indera, ya, ada indera-indera yang sangat penting. Ada pendengaran, penglihatan, merasakan, semuanya di wajah. Ya. Dan wajah itu merupakan bagian tubuh yang mulia. Jika seorang mukul wajah, maka berbahaya. Oleh karena itu, sikap-sikap seperti ini yang timbul akibat kemarahan, baik perkataan yang buruk maupun perbuatan yang buruk, ya, yang seakan-akan perbuatan orang gila, itu bukan merupakan tindakan seorang muslim. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwasanya semua tindakan-tindakan ini sumbernya adalah kemarahan. Kemarahan yang menimbulkan tindakan-tindakan seperti ini. Jika seorang marah, hendaknya dia melaksanakan wasiat Nabi SAW dengan duduk. Jika duduk bisa menghilangkan rasa marahnya, maka alhamdulillah. Kalau tidak, falyadtaji', maka dia pun berbaring. أيها الإخوة المستمعون، هذه الوصايا العظيمة والتوجيهات المباركة التي سمعناها والعلاجات النافعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب، هذه تدل على جمال الدين الإسلامي وعظيم مكانته، وأنه دين مبارك يحل المشكلات ويعالج الانحرافات ويكون سببا لحصول الخير في المجتمعات. فهو دين مبارك لا يأتي إلا بالخير. ولا نأتي هنا ننظر، لأن بعض الناس قد يطيب له في هذا المقام أن ينظر لتصرفات بعض المسلمين، فليست هي المقياس. المقياس الدين نفسه.
بتوجيهاته المباركة ونصائحه القيمة، فأين يجد الإنسان مثل هذه العلاجات ومثل هذه التوجيهات المباركة في دين غير هذا الدين العظيم المبارك، دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengar bagaimana irsyadat, adab-adab dan petunjuk pengarahan-pengarahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pengobatan atau mengatasi penyakit marah ini, ya. Yang ini semuanya menunjukkan akan bagaimana indahnya agama Islam ini. Bahwasanya agama Islam ini agama yang penuh barakah, yang datang dengan penuh kebaikan, yang bisa menghilangkan problem-problem yang ada di masyarakat. Ketahuilah bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghilangkan problematika yang ada di masyarakat, ya. Contohnya misalnya tadi penyakit marah. Kita lihat bagaimana taujih, bagaimana pengarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan penyakit ini. Yang kita tahu penyakit ini bisa menimbulkan banyak permasalahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi patokan adalah agama ini sendiri. Seorang kalau ingin melihat keindahan Islam, maka lihatlah ajaran-ajaran Islam. Jangan melihat perbuatan sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin tidak mengamalkan ajaran agamanya. Maka perbuatan sebagian muslimin yang mungkin penuh dengan kesalahan itu bukan merupakan tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi timbangan adalah wasiat-wasiat dari Nabi SAW, ajaran dari agama Islam itu sendiri, agama yang penuh barakah, yang mendatangkan kebaikan dan bisa menghilangkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين وأن هدانا لهذا الدين العظيم، وعلينا أيضا أن نحرص على الالتزام بآداب الإسلام الفاضلة وأخلاقه الكاملة وتوجيهاته العظيمة التي هي سبب لسعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة في بيوتنا ومع أهلنا وأولادنا وفي مجتمعاتنا، مما يحقق لنا السعادة والخير في الدنيا والآخرة. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang Islam, yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita memeluk agama yang sangat mulia ini, dan wajib bagi kita untuk semangat untuk bisa melaksanakan adab-adab Islam dan melaksanakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan pengarahan-pengarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pelaksanaan sunnah-sunnah Nabi, pelaksanaan wasiat-wasiat Nabi merupakan sebab untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan sa'adah di rumah-rumah kita, kebahagiaan dalam masyarakat kita, kebahagiaan bersama keluarga kita, bersama istri kita, dan bersama anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melaksanakan adab-adab Islam tersebut. وقبل أن أختم الحديث أحب أن أنبه على أمر. بعض الناس ربما إذا سمع هذه التوجيهات وهذه النصائح وربما جاءه الشيطان وقال له لا، أنت دائما هذا طبعك والغضب دائما مسيطر عليك ويمكن لا تتخلص من الغضب، وهذا الحديث لا ينطبق عليك، أنت دائما هكذا، فيك الغليان وفيك الغضب وفيك الكذا. هذا الحديث لغيرك، أما أنت هذا طبع لازم لك لا تنفك عنه، وهذا من الشيطان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فجاهد نفسك واستعن بربك سبحانه وتعالى واصبر وصابر وتحمد بإذن الله تبارك وتعالى العاقبة. Sebelum kita menutup pengajian kita kali ini, halaqah kita kali ini, Syekh mengingatkan bahwasanya sebagian orang bisa jadi setelah mendengar pengajian kita kali ini datang setan kepada dia, kemudian membisikkan bisikan untuk mengganggu dia. Setan mungkin mengatakan semua yang disampaikan oleh Syekh itu benar, akan tetapi ini tidak cocok bagi kamu. Kamu itu memang sifatnya itu suka pemarah.
tidak bisa dirubah. Adapun pengajian kita kali ini untuk orang-orang yang sifatnya bisa dirubah. Adapun kamu memang tabiat kamu seperti itu tidak bisa dirubah, maka hadis ini tidak cocok buat kamu. Ingatlah, kata Syekh, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan mencari ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum. Dan sungguhnya sikap bijak, sabar itu diperoleh dengan berusaha untuk memperoleh sikap tadi. Wa man yataharral khair yu'ta, barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan maka Allah akan berikan kepada dia. Wa man yatawakka syarr yuqah, dan barang siapa yang berusaha untuk menghindarkan diri daripada keburukan maka dia akan terhindar. Maka barang siapa yang berusaha terhindarkan daripada rasa marah untuk bisa menyembuhkan penyakitnya, maka Allah akan berikan. Meskipun memang tabiatnya suka marah, tapi kalau dia berusaha untuk menghilangkan tabiatnya tersebut, menghilangkan rasa marahnya, maka Allah akan beri taufik kepada dia. وأختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. Dan sebagai penutup, beliau mengingatkan akan sebuah hadis yang sangat agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dia duduk bersamaku pada hari kiamat, yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak, tempat duduknya yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berakhlak mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada zat yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Wallahu taala a'lam. Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi yang begitu bermanfaat untuk kita semua dari pembahasan dan syarah hadis la taghdab yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Dan seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Kami akan berikan kesempatan untuk 3 penanya dari telepon di 8236543, dan kami akan angkat juga dari pesan singkat di 0217073653. Baik, selanjutnya kami angkat untuk pertama dari Umu Sofia di Bantar Gebang Bekasi atau di Rawalumbu di Bekasi. Silakan Ibu. Begini Ustaz, Ana mempunyai ayah dukun dan pejudi. Ayah pergi selama 30 tahun dan selama itu tidak pernah menafkahin kami. Sekarang setelah beliau sudah tua ingin kembali lagi kepada kami, dan terasa sangat berat bagi kami untuk menerimanya karena kami menahan kebencian dan kemarahan yang sudah terlalu lama. Ustaz, nasihatkanlah kepada kami agar kami terhindar dari azab Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ummu Sofia. Silahkan. هذه السائلة تذكر أن والدها كان يعمل أعمال محرمة كالكهانة والشعوذة وأمور سيئة جدا، وأيضا تقول أن والدهم تركهم في الصغر وأهملهم وضيعهم، والآن لما كبر وضعف يريد أن يرجع إليهم، ولكنهم في أشد الغضب ومنفعلين من تصرفاته، فيطلبون النصيحة. وأنا أنصح هذه الأخت السائلة وأخواتها أن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة، أن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة، بل عليهم أن يقابلوا الإساءة بالإحسان، وأن يكونوا ممن قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي أنصح به الأخت السائلة
أن لا تقابل إساءة الوالد وإن كانت طويلة ومرة ومؤلمة، ألا تقابلها بالإساءة، بل عليها أن تقابل ذلك بالإحسان، وأن تكظم الغيظ، وأن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والكاظمين الغيظ، أن تدخل في قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Beliau mengatakan bahwasanya nasihat kepada penanya ini, demikian juga mungkin saudara-saudaranya ya, yang pernah disakiti oleh ayah mereka, hendaknya mereka tidak membalas keburukan ayahnya dengan keburukan. Akan tetapi hendaknya mereka berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Itu orang-orang yang bisa menahan rasa marahnya dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita ingin masuk dalam ayat ini yang disebut dengan Allah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu yang Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yang itu bisa menjaga, menahan marahnya dan bisa memaafkan manusia. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. فعليه أن تحرص، خاصة أنه والدها، بل أنصح أن تجتهد هي وأخواتها في الإحسان إليه وفي الرفق به، لعل الله أن يهديه فيموت موتة حسنة بدل أن يبقى على ضياعه وانحرافه. Kemudian Syekh mengingatkan dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Man kadhuma ghaidhuhu," barang siapa yang barang siapa yang bisa menahan rasa marahnya, walau syaa an yumdiyahu, kalau dia mampu, dia bisa lampiaskan, dia akan melampiaskannya. Namun dia tidak melampiaskannya, bahkan dia menahan rasa marahnya, mala Allahu qalbahu raja'a yaumil qiyamah. Maka Allah akan membuat hatinya selalu berharap untuk bertemu dengan hari kiamat, yaitu selalu mengingat hari akhirat. Ini adalah fadilah yang sangat mulia. Oleh karena Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya ibu penanya, demikian juga saudara-saudara ibu sekalian, daripada berbuat keburukan kepada ayah, lebih baik ya memaafkan beliau, berbuat baik kepada beliau. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Dan kata Syekh, ini merupakan salah satu bentuk birrul walidain yang sangat besar. Apalagi sampai memberi hidayah kepada ayah dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, demikian untuk Ummu Sofia, semoga bermanfaat. Kami persilakan kembali untuk Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana? Dengan Usman di Cikarang. Silakan Pak Usman. Assalamualaikum, Syekh. Begini, Syekh, saya suka marah nih masalah kalau ada anak saya nakal atau dia bercanda memecahkan piring, saya suka marah. Tapi istri saya suka ngasih tahu kalau masalah dunia kita tidak boleh marah, tapi kalau masalah akhirat kita boleh marah. Misalnya kalau anak kita tidak sholat, tidak ngaji, kita boleh marah, nggak apa-apa tuh. Penjelasannya bagaimana, Syekh? Penjawabannya yang lebih jelas. Ya. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا الأخ السائل يذكر عن نفسه أنه يغضب، وأن زوجته تقول له لا تغضب في الأمور الدنيوية، يعني إذا أخطأ الابن في أمر دنيوي مثل أن يكسر كأس أو يخرب شيئا في البيت، وعليك أن تغضب في الأمور الدينية. وكلام الزوجة صحيح من جهة أن الغضب ينبغي أن يكون من الأمور التي تتعلق بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، فكان يغضب عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أنني إذا غضبت من ابني لتركه للصلاة أنا أبطش به. في الحديث قال: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. يعني بعض الناس ربما يضرب ابنه للصلاة ل7 أو ل8 سنوات، وهذا لا يجوز، بل هو ليس مكلفا بها.
لكن عوده عليها. ثم إذا بلغ 10 سنوات تضربه ضربا خفيفا، تضربه ضربا خفيفا بدون يعني شدة وبدون عنف وبدون لطم على الوجه وبدون يعني تصرفات أخرى ما تليق. يعني بعض الناس ربما يعني عندما صغيره لا يصلي يشتمه ويدعو عليه، وهذا كله لا يجوز، لا يجوز. بل جاء في الحديث لا تدعوا على أبنائكم، يعني قد يوافق ساعة إجابة. Beliau menjelaskan bahwasanya perkataan istrinya tadi, nasihat istrinya itu mungkin benar dari satu sisi. Artinya yang benar bahwasanya hendaknya marah itu sehendaknya dilampiaskan tatkala ada pelanggaran dalam masalah agama. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi SAW marah kalau ada perkara-perkara agama yang dilanggar. Ya. Namun bukan berarti kalau misalnya anak kita ya tidak sholat, kita marah memang, tapi bukan berarti marahnya dengan mukul dia sampai dengan pukulan yang keras ya, atau yang sampai melampaui batas. Benar Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin." Kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Sebagian orang ngawur ya, masih berumur 6 tahun ya atau 7 tahun anaknya disuruh sholat tidak mau sholat, maka dia pun mukul. Padahal tidak boleh. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita hanya boleh menyuruh. Tidak boleh dipukul. Namun kalau sudah umur 10 tahun kita perintahkan anak-anak kita tidak mau sholat, maka kita boleh mukul. Kita boleh marah. Tetapi marahnya bukan dengan mukul dengan melampaui batas, mukul yang sangat keras atau menampar wajahnya atau memakinya ya. Yang tidak boleh memukul dengan pukulan mendidik, bukan pukulan orang yang dendam ya. Sebagian orang ya, sebagian ayah kalau marah sama anaknya maka memaki-maki anaknya, bahkan berdoa kecelakaan kepada anaknya. Dan ini sangat berbahaya. Bisa jadi sebagaimana disebut dalam hadis, janganlah kalian mendoakan kecelakaan bagi anak-anakmu, bisa jadi doa kalian itu pas bersamaan dengan waktu ijabah. Tatkala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sangat marah, kemudian kita doakan kecelakaan kepada anak kita, mampus kamu, tahu-tahu dikabulkan oleh Allah. Anak kita pun mampus, atau kita celaka kamu atau sakit kamu, ternyata anak kita dikabulkan oleh Allah, yang akhirnya kita yang menyesal kita sendiri. Punya anak yang sakit, punya anak yang celaka. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan boleh kita marah, namun bagaimana melampiaskan marah tadi, apakah sesuai dengan syariat, tidak berlebihan atau malah melanggar syariat dengan yang berlebihan. Baik. Selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon kembali, ada Bapak Masuri di Cikarewis Bogor ya Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak dikecilkan radionya Pak. Oh ya. Makasih ya. Ya, silakan. Nah, ini Pak, saya dari Cikarewis. Ini saya seorang supir. Ini duluan saya jalannya di Jakarta Kota ya. Tiba-tiba itu saya melanggar tapi tidak ada polisi yang petugas itu Pak, yang khusus. Nah, begitu saya melintas, itu ada polisi, tapi bukan haknya dia menangkap saya. Dia kebetulan mungkin polisi itu pulang dari kantor. Dia tidak bawa surat hilang. Nah, kalau saya nasihati, polisi itu malah marah-marah. Nah, setelah marah-marah, saya reda sampai begitu marahnya besar, sudah benar-benar mau nonjol ya. Itu dia mau nonjol tapi tidak kena, cuma terserempet. Nah, akhirnya saya melawan. Pak, kalau memang saya minta maaf, tapi iya, jangan begini caranya. Baik, Bapak bisa diperingkas pertanyaannya Pak. Oh ya, gitu. Apakah saya berdosa jika saya itu mendoakan dia agar diberi hajat gitu Pak? Iya, baik, cukup Bapak. Nah, terima kasih untuk Bapak Masuri. Bagaimana penjelasan dari hal ini? النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فاللعن ما يجوز. اللعن هذا ما يصلح أن الإنسان كل من أغضبه أو كل ما وقع في شيء يبادر إلى اللعن. Syekh mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bil-la'an walat ta'an." Bukanlah seorang mukmin, yaitu orang yang suka melaknat dan juga suka
mentaan, ya. Oleh karena itu bukan merupakan dinasihatkan kepada bapak ini agar tidak melaknat siapapun orang yang buat kita marah, jangan kita melaknat karena itu bukan merupakan sifat orang mukmin. سوف نخصص إن شاء الله فيما بعد حلقة حول موضوع اللعنة. هذا من المسائل التي يحتاج الناس إلى بيان الشرع فيها وذكر الأدلة والأحكام المتعلقة بها، وفيها تفصيلات مهمة نخصص لها بإذن الله حلقة فيما بعد بإذن الله عز وجل. Syekh mengingatkan insyaallah pada liqa yang akan selanjutnya, pengajian-pengajian pertemuan-pertemuan kita berikutnya, insyaallah beliau akan membahas khusus tentang masalah laknat. Karena ini termasuk penyakit yang banyak tersebar di masyarakat, butuh ada perincian tafsilannya insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan di pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama kita angkat dari pertanyaan Ibu Siti di Bekasi. Syekh, bagaimanakah hukumnya jika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya dalam keadaan marah? Mohon penjelasannya. إذا الإنسان حال غضبه طلق زوجته ولم يكن الغضب أغلق عقله، أصبح يتكلم وهو فاقد للوعي، فإن الطلاق يقع. وأما طريقة الرجعة فإذا كانت الطلقة الأولى فهي رجعية تعتبر، وله أن يراجعها ويشهد على إرجاعها، يعني إذا طلقها يشهد على الطلاق، وإذا راجعها يشهد على الرجعة، وتحسب عليه أنها طلقت طلقة واحدة. Beliau menjelaskan bahwasanya jika seorang suami dalam keadaan marah yang amat sangat sehingga akhirnya otaknya tertutup, di mana dia berucap dia tidak sadar dengan ucapannya, tidak tahu apa yang sedang dia ucapkan, maka marah seperti ini, kondisi yang seperti ini, jika dia mentalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Akan tetapi, kalau marahnya tidak sampai tingkat seperti tadi, artinya dia masih sadar dengan yang dia ucapkan, dia masih paham dengan apa yang dia ucapkan, maka talaknya tadi jatuh. Talaknya itu tadi jatuh. Oleh karena itu, jika dia mentalak istrinya dalam keadaan marah, namun marahnya tidak amat sangat, artinya dia masih bisa memahami apa yang dia ucapkan, maka istrinya telah jatuh talak 1. Dan kalau untuk kembali kepada istrinya, ya maka dia mempersaksikan bahwasanya dia kembali kepada istrinya, ya sebelum namun tetap sudah jatuh talak 1, ya. Tetap sudah jatuh talak 1. Baik. Selanjutnya kita angkat dari Bapak Eko di Ragunan, Jakarta Selatan. Barakallahu fikum, Syekh, ketika saya marah kepada seseorang, alhamdulillah saya bisa menahannya, akan tetapi setelah itu timbul rasa benci kepada orang yang membuat saya marah. Terkadang hal itu terjadi sehingga saya tidak menegurnya dan saya mendiamkan orang tersebut. Bagaimanakah nasihat Syekh terhadap apa yang saya alami demikian? علاجه في الآية الكريمة، الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فأنت تجمع بين الأمرين، كظم الغيظ هذا جيد، أيضا زد على ذلك العفو، وتذكر أنك أكرمك الله سبحانه وتعالى بأن كظمت الغيظ، فأيضا اجتهد في أن تفوز بالعفو عن الناس، فتفوز أيضا عند الله سبحانه وتعالى بثواب العافين عن الناس. Syekh mengingatkan, ya Bapak, ya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan rasa marahnya, wal 'afina 'anil nas. Yang kedua juga jangan dilupakan, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang yang bersalah sama dia. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dua perkara tadi. Sebagaimana Bapak mampu untuk bisa menahan rasa marah Bapak tidak dilampiaskan, maka berusaha juga untuk memaafkan. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, ingat pahala Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Ada Bapak Firman Syah di Serpong, Tangerang. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya kepada Syekh, bagaimana tentang ketika tentang marah
ketika agama dinodai, terus marah ketika agama dilecehkan, marah ketika melihat manusia bermaksiat kepada Allah, sehingga ia melampiaskan kemarahannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية ومن الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. قد جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد هذا لمن له ولاية. أما الذي ليس له ولاية لا يغير بيده، لأن إذا غير بيده يحصل من الشر والفساد أكبر من المنكر الذي غيره بيده. فالتغيير باليد يكون ممن له ولاية. مثلا الإنسان في بيته له ولاية على أولاده، فإذا وجد منكر في البيت إن شاء يخرجه من البيت، إن شاء يمنع وجوده، لأن له ولاية في بيته على أولاده. لكن إذا جاء إلى متجر من المتاجر وفيها منكر ليس له ولاية، فإذا غير بيده يحصل فساد، ربما تراق دماء، ربما يحصل أضرار فادحة. وكما قال أهل العلم: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر، فيكون الإنسان يجتهد نعم أن يغير المنكر لكن لا يأتي بالمنكر. وهذه مراتب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أنا أريد إزالة المنكر لكن لا ينظر في العواقب ولا ينظر في ماذا فعل وماذا يترتب على فعله، فيدخل في متاهة أفكار فاسدة وانحرافات سيئة بعيدة عن هدي الإسلام، بحجة أنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد نشأت فرق منحرفة في هذا الباب تزعم أنها تقصد بأفعالها من يعني شدة ومن عنف ومن إلى آخره، كأنها تريد بذلك إزالة المنكر، فيترتب على ما يفعلونه من الأضرار أكبر من الشيء الذي أرادوا إصلاحه. Syekh menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Akan tetapi perlu diingatkan bahwasanya merubah kemungkaran dengan tangan, itu dengan tindakan langsung, ya, itu hanya berlaku bagi orang yang punya kekuasaan, yang punya wilayah, ya. Kenapa? Kalau setiap orang boleh bernahi mungkar dengan tangan, artinya dengan mengambil tindakan langsung tanpa memiliki kekuasaan, maka yang timbul adalah kerusakan yang lebih besar. Padahal kita adalah agama Islam, adalah agama yang melihat kepada maslahat dan mudarat. Jika ternyata mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh dilaksanakan nahi mungkar. Contohnya seorang ayah di rumahnya, seorang suami, dia adalah kepala rumah tangga. Dia punya wilayah, dia punya kekuasaan dalam rumahnya. Jika terjadi kemaksiatan di rumahnya, timbul dari anaknya atau dari istrinya, maka dia boleh bernahi mungkar dengan tangannya, karena rumah itu di bawah kekuasaannya. Akan tetapi jika dia pergi kemudian di tempat-tempat pasar misalnya ada kemaksiatan, kemudian dia hancurkan toko tersebut, kemudian dia rusak toko tersebut, ya, dengan pelaksanaan mengatakan saya sedang melaksanakan nahi mungkar, maka yang timbul akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Yang ini tidak dibenarkan dalam syariat. Bisa jadi terjadi pertumpahan darah, bisa jadi terjadi kerusakan, kebakaran dan lain sebagainya. Akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan liyakun amruka bil ma'ruf ya, kata para ulama bahwasanya hendaknya kalau kamu ingin beramar ma'ruf, maka lakukan dengan cara yang baik. Dan jika engkau ingin bernahi mungkar, janganlah nahi mungkarmu dengan sesuatu yang mungkar. Kita semua ingin bernahi mungkar, tapi jangan tatkala kita ingin melaksanakan nahi mungkar, justru kita terjerumus dalam kemungkaran. Sebagian orang, ya, ingin bernahi mungkar, kemudian tidak melihat kepada awakib, tidak melihat kepada
akibat-akibat yang jauh. Apa dampaknya jika dia melaksanakan nahi mungkar tersebut. Dan para ulama telah menjelaskan timbul firqah-firqah yang sesat yang berdalil dengan nahi mungkar. Namun melaksanakan nahi mungkar dengan cara yang tidak benar, akhirnya timbul kerusakan-kerusakan lebih besar dan timbul kemudaratan yang rugi apa? Kaum muslimin sendiri. Yang kemudaratan tersebut akan kembali kepada kaum muslimin sendiri. Berbeda dengan jika seorang memiliki kemungkaran tersebut berada di atas kekuasaannya dan dia bisa rubah, maka tidak jadi masalah. Oleh karena itu nahi mungkar harus memandang maslahat dan harus memandang mudarat. Jika mudaratnya lebih besar, maka tidak disyariatkan, dan jika nekat dilaksanakan, maka itu bukan nahi mungkar, tapi itu adalah kemungkaran sendiri. Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Seno di Sunter, Jakarta Utara. Untuk berikutnya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan. Begini, saya punya ini ya. Waktu sholat aku keluar dari masalah Pak ya. Ini kadang kan sholat, karena saya kerjanya di rumah, itu kan kalau laki-laki kan wajibnya di masjid. Iya. Kadang saya tunda di rumah, gitu loh Pak, karena ada kan janji masa kerja jahit gitu loh Pak. Saya undur, gitu dan saya memang nggak bisa, kadang marah-marah, gitu loh. Bagaimana cara Pak? Iya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz? Tolong diulang pertanyaan. Nah, Bapak ini adalah penjahit Ustaz ya, dan beliau dalam hal ini sering mengakhirkan sholat berjamaah di masjid ya. Kemudian istri dari Bapak ini tadi memberikan nasihat dengan marah-marah begitu Ustaz. Mohon nasihat dari hal ini Ustaz. أنا أهنئك بهذه الزوجة. أهنئك بهذه الزوجة التي تتابعك في الصلاة، وهذا من الخير لك أن الله عز وجل جعل عندك مثل هذه الزوجة التي تتابعك في أمر الصلاة. وأنصحك أن تتقي الله عز وجل في صلاتك، وإذا نودي للصلاة تبادر، والوقت الذي أنت تصلي اجعله في أول الوقت مع الجماعة، يعني أنت ولله الحمد تصلي لكنك تؤخر الصلاة، فإذا اجعل صلاتك مع الجماعة فتفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبالمحافظة على الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين حيث ينادى لها. وتأخيرك هذا فيه مضرة ولا شك عليك، هذا فيه مضرة، فالواجب عليك أن تبادر إلى أداء الصلاة مع الجماعة، وإذا سمعت النداء تجيب. قد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau mengucapkan selamat kepada penanya yang telah Allah anugerahkan berupa seorang istri yang solehah ya, subhanallah, istri yang solehah yang selalu mengawasi sang suami terutama dalam masalah sholat, masalah yang sangat penting, yang menasihati suaminya kalau terlambat sholat. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya bapak bersyukur ya, Allah telah memberikan istri yang solehah yang mengawasi bapak dalam masalah ini. Kemudian saya mengingatkan bapak hendaknya jangan mengakhirkan sholat ya. Usahakan sholatnya, bapak alhamdulillah sholat, tapi jangan lupa hendaknya sholat berjamaah di awal waktu ya. Jangan sholat jamaah di akhir waktu ya, sholat sendirian enggak, tapi sholat berjamaah bersama dengan orang-orang kaum muslimin di masjid. Hendaknya bapak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diakhirkan sholat. Kalau bapak ingin mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sholatlah di awal waktu. Jangan diakhirkan. Jika bapak telah mendengarkan nida azan, maka segera dijawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin." Kata Rasulullah sallallahu barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak dijawab, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udhur. Wallahu taala a'lam. جاء في ترجمة سعيد بن جبير من علماء التابعين أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة ولا مرة واحدة. وذكروا في بعض تراجم أهل العلم يعني أحدهم كان نجارا، الأخ يقول أنه خياط، أحدهم كان نجارا فإذا رفع المطرقة ليضرب المسمار إن سمع النداء ما يترك المطرقة ويمشي إلى المسجد. Disebutkan oleh Syekh bahwasanya dalam biografi Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang ulama tabi'in, ulama besar tabi'in,
bahwasanya dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Bayangkan, selalu di masjid salat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bagaimana menunjukkan semangat dia untuk mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian juga disebutkan dalam kisah-kisah para salafus saleh bahwasanya ada di antara mereka yang najjar, yaitu tukang kayu, ya, tukang kayu, ya. Namun tatkala ingin memukul paku, mendengar azan maka ditinggalkan. Palunya ditinggalkan, segera dia menjawab azan untuk melaksanakan salat. Taib. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dari Umu Ismail di Condet, Jakarta Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih atas nasihatnya dan bagi semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Ketika hati dilukai karena kemarahan atau dibuat malu oleh seseorang, kita sudah memaafkan hal tersebut walaupun orang tersebut tidak minta maaf. Hanya saja memori tersebut terkadang timbul lagi. Lalu bagaimana menghilangkan kenangan yang membuat hati terluka itu, Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. الشيطان ينزغ، فعل الإنسان يعني قد تأتي هذه في نفسه وهو لا يريدها، لكن الشيطان يثيرها في نفسه. فعلى كل حال إذا وجدت هذه الأمور في نفسه التي نزغ الشيطان ومثل هذه الأمور، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقول شيء غير جيد، مثل ما قال الله: قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهذه أشياء نعم قد تأتي في صدر الإنسان بدون أن يطلبها، فإذا وجدت يتعوذ بالله من الشيطان ولا يتكلم بأي كلام غير مناسب. Kata beliau bahwasanya syaitan itu sangat bersemangat untuk mengadu domba, ya, untuk membisikkan permusuhan di antara kaum muslimin. Dan namanya memori seperti itu akan timbul, dan ini kita tidak mau, tapi setan menimbulkan. Oleh karena itu, jika tatkala timbul memori yang buruk seperti ini, maka hendaknya kita segera berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, karena itu semua dari setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu billati hi ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan kalimat yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya setan itu mengadu domba di antara mereka. Ya. Setan ingin kita tadinya sudah maafkan saudara kita agar kita murka lagi sama dia, agar kita marah lagi sama dia. Jika timbul seperti itu, maka kita tidak mau, maka kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengucapkan kalimat yang buruk. Ucapkan kalimat yang baik sebagaimana perintah Allah tadi. Ingatlah bahwa setan ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Baik, masih dari penelpon ada Bapak Bahar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa nih Syekh? Ana mau tanya nih. Ana punya sifat ini sering marah, baik itu sama anak-anak maupun sama orang lain. Jadi bagaimana caranya mengatasi marah itu supaya ana juga untuk meringankan dosa gitu. Karena ana sering sedikit kadang-kadang suka marah gitu. Apa nanti akhir keterangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz? أنت ولله الحمد تابعت معنا هذا البرنامج واستفدت من التوجيهات، فأنصحك أن تلتزم بالشيء الذي سمعته، وأذكرك مرة ثانية بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. أنت الآن تعلمت أشياء ربما جديدة عليك، ويقول إنما الحلم بالتحلم، فتحلم وتصبر وتحرى الخير وترفق بأولادك. وأذكرك أنك لو كنت أنت الولد وأنت الذي أخطأت ما تريد من والدك أن يعاملك بهذه القسوة وبهذه الشدة، فأحب لأولادك ما تحب لنفسك. ثم ماذا ترجو عندما تعامل أولادك بالعنف أو بالشدة؟ وماذا ترجو؟ هل ترجو أن يصلحوا بذلك؟ هل ترجو أن يبروك بذلك؟ هذه أمور لا يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
فأنصحك أن تتقي الله في أولادك وأن تكون رفيقا حتى ينشأوا على محبتك وعلى العطف عليك وعلى تذكر مواقفك الجميلة وتصرفاتك الجميلة، وأيضا ينشأ أولادك بالهدوء وبالأخلاق الفاضلة، لأن الابن ينشأ على ما يعوده عليه والده من الأخلاق والخصال. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya alhamdulillah Bapak telah mendengarkan pengajian kita hari ini dan Bapak mendapatkan faedah dari apa yang telah disampaikan. Kemudian beliau mengingatkan Bapak agar melaksanakan apa yang telah Bapak ilmui dari pengajian ini. Apa tadi yang telah dijelaskan oleh beliau tentang cara-cara menghilangkan rasa marah, maka hendaknya dilaksanakan dan benar-benar diiltizamkan, benar-benar dikerjakan terus-menerus. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya tadi kita telah menyebutkan sebuah hadis kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu, berusaha untuk ilmu baru Allah kasih ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum wa innamas sabru bitasabbur. Barang siapa yang ingin sabar supaya tidak marah, maka dia harus berusaha. Harus berusaha. Kesabaran tidak datang dengan sendirinya, tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang sabar, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang sabar. Kemudian beliau ingatkan, seandainya Bapak menjadi anak Bapak, apakah Bapak senang kalau Bapak dipukul? Seandainya Bapak menjadi seorang anak, apakah ada seorang anak yang senang dipukul oleh bapaknya? Tentunya tidak ada anak yang suka. Anak siapapun dia tidak akan senang dipukul oleh bapaknya. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari sikap keras Bapak terhadap anak-anak Bapak? Bukankah Bapak ingin anak-anak Bapak menjadi anak-anak yang baik? Bukankah Bapak menginginkan anak-anak Bapak menjadi anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya? Apakah dengan sikap keras tadi bisa mendidik anak-anak? Ataukah sikap keras tadi malah membuat mereka tidak melupakan kejelekan orang tuanya, malah membuat mereka menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya? Maka renungkan ini. Kita marah tapi pikir apakah kita ingin mendidik atau ingin merusak anak kita? Kalau kita ingin mendidik anak kita, maka jangan kita berbuat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ingatlah bahwasanya kita berharap agar anak kita itu tumbuh dengan tenang, dengan akhlak yang mulia. Dan ketahuilah bahwasanya anak-anak itu akhlaknya tidak jauh dari akhlak bapaknya. Ya, kalau bapaknya baik, anak-anaknya akan baik. Tapi kalau bapaknya akhlaknya buruk, anak-anaknya demikian juga. Karena dia mencontohi akhlak bapaknya. Masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya? Dua soal lagi ya. Baik. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk berikut dari Saudara Agung di Keramat Jati, Jakarta Timur. Syekh, bagaimanakah cara merealisasikan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu sehingga kami bisa mengamalkannya? Demikian. هذا سؤال جميل جدا. استعينوا بالصبر، أي جاهد نفسك على التحلي بالصبر وملاقاة الأمور به، بحيث يكون الصبر خلقا لك. فإذا أصبح الخلق قائما فيك ثابتا في نفسك، فإن هذا يعينك على تخطي الصعاب والأمور التي تواجهها. وكذلك الصلاة، لأن الصلاة تكسب القلب طمأنينة وتكسب النفس راحة وهدوء، وهي مفتاح للخير. فلهذا ينبغي على المسلم أن يعمل بهذا الذي أمر الله به. قال استعينوا بالصبر والصلاة. Syekh menjelaskan bahwasanya ini pertanyaan yang sangat bagus. Kata beliau, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Bis-sabri maksudnya hendaknya kalian berusaha benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa menghias diri kalian dengan sifat sabar. Ya. Berusaha menjadi sabar itu berubah menjadi tabiat kita. Ya. Sebagian orang tabiatnya marah atau tabiatnya tidak sabaran, maka dia berusaha bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sabar tadi bisa menjadi tabiatnya. Ya. Bukannya dia sabar terkadang tidak sabar, tapi sabar itu sampai menjadi tabiat dia dan menghiasi akhlak dia. Kenapa? Karena kalau tatkala sabar sudah menjadi akhlak seseorang, maka dia akan mudah menghadapi banyak permasalahan, banyak kondisi-kondisi yang berat, kondisi-kondisi yang sulit bisa dia hadapi dengan sabar yang telah menjadi akhlak dia. Kemudian demikian juga bis salat ya, karena salat itu mendatangkan apa? Mendatangkan tumakninah, mendatangkan ketenangan. Jadi demikianlah makna dari ista'inu bis sabri was salat.
Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ummu Ukasyah di Tangerang. Barakallahu fikum, ketika kita diam kepada orang yang kita marah, apakah diperbolehkan kita hingga beberapa hari atau beberapa waktu kita tidak mempedulikannya? Mohon penjelasannya dari hal ini. الهجر الذي يكون بسبب الخلاف في أمور دنيوية وعلى أموال وعلى شغلات من هذا القبيل، جاء النهي عن أن يزيد على 3. جاء النهي عن يزيد على 3، يعني النفس قد لا تحتمل فيريد أن يقاطعه، فله في حدود 2 3 أيام بالكثير. أما أنه يقاطعه على أمر من أمور الدنيا الشهر والشهرين والسنة والسنتين، وتنقطع الصلة وتقع العداوة بين الجيران أو بين الأقارب على توافه من أمور الدنيا، فهذا مما جاء في الإسلام النهي عنه. Syekh menjelaskan bahwasanya kalau kita marah kepada seorang karena perkara-perkara dunia, misalnya mungkin karena perdagangan atau masalah-masalah yang timbul perkara dunia, maka syariat menjelaskan boleh seorang ya menghajar, yaitu tidak berbicara dengan orang tersebut paling banter sebanyak 3 hari, tidak boleh lebih daripada itu. Jadi syariat juga memperhatikan kondisi manusia, karena sebagian orang ya atau sebagian kondisi membuat jiwa kita tidak bisa sabar. Tetap aja marah itu ada. Kita berusaha untuk menghilangkan marah, namun rasa marah tetap ada. Jika kondisinya demikian, maka boleh ya, dibolehkan, syariat membolehkan kita untuk tidak berbicara dengan orang tersebut, tapi hanya sebatas 3 hari. Adapun kalau sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, akhirnya terputus silaturahmi, kemudian pertengkaran, permusuhan dengan tetangga, ya, dan lain sebagainya, maka ini tidak dibolehkan dalam syariat kita. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan dari Ummu Kasyah tadi menutup perjumpaan kita, dan mungkin satu penutup untuk Syekh. Tafadhal. في ختام هذا اللقاء أشكر للإخوان القائمين على هذه الإذاعة، وأيضا أشكر الإخوة المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولنا لقاء بكم غدا إن شاء الله حول موضوع الدعاء وذكر الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي حتى يجاب دعاؤه ويتحقق رجاؤه ويفوز بالخير بإذن الله. وسأعرض لكم بإذن الله سبحانه وتعالى عرضا جميلا ومفيدا حول هذا الموضوع العظيم، انطلاقا من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في شأن الدعاء وبيان مكانته العظيمة. Di penghujung pertemuan kita, maka Syekh mengatakan, aku berterima kasih kepada para kru di Radio Roja ya, yang telah bersusah payah untuk bisa menjalankan program kita kali ini ya, dan juga berterima kasih kepada para pendengar sekalian yang telah mengikuti pengajian-pengajian kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kita kepada kebenaran, kepada as-shawab. Dan kemudian Syekh mengingatkan kepada para pendengar sekalian bahwasanya insyaallah besok kita ada pengajian, dan pembahasannya insyaallah akan berkisar seputar tentang doa dan adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang hendak berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasannya akan kita bahas sebuah hadis yang berkaitan, yang menjelaskan tentang keutamaan doa. وأودعكم أيها الإخوة، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والسداد والخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian saja Syekh mengucapkan selamat berpisah. Insyaallah kita berjumpa lagi, dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik ya. Allah memberikan kepada kita taufik, petunjuk, dan memberikan kita kemudahan untuk menempuh jalan yang lurus. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.